Tolong jemput aku di rumah Rina. Pesan itu datang di jam 1 pagi. Tanganku gemetar, keningku mengkerut. Rina adalah sekretaris suamiku, dan ia seharusnya berada di luar kota. Apa yang mereka lakukan di sana? Malam itu juga, aku mengemudi menembus dinginnya malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu, saat subuh, dia akan bersujud. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Jarum jam di dinding sudah menunjuk angka 1 dini hari. Lampu ruang tamu sudah redup, hanya menyisakan satu lampu kecil di pojok ruangan. Aku duduk di sofa, ditemani secangkir teh melati hangat, sambil membaca tumpukan majalah yang sudah usang. Angin malam berhembus pelan, membuat gorden di jendela kamar anak-anak berayun pelan, seolah sedang menidurkan mereka. Segalanya terasa begitu tenang, begitu damai, sama seperti setiap malam lainnya. Sejak suamiku, Bimo, memulai proyek besar di luar kota, rutinitas malamku jadi sedikit berbeda. Bukan berarti jadi lebih sepi. Aku justru merasa lebih tenang, tanpa perlu memikirkan makan malam atau menyiapkan kopi untuknya. Kami masih sering berkomunikasi, mengirim pesan singkat atau menelepon. Katanya, proyek itu penting dan harus ia awasi sendiri. Aku percaya, tentu saja. Bimo bukan tipe orang yang suka berbohong. Dia selalu jujur padaku. Sejak kami pertama kali bertemu di sebuah pameran seni puluhan tahun lalu, sampai hari ini. Mungkin karena itulah, malam ini aku bisa tidur nyenyak. Aku sudah mengirimnya pesan selamat malam dan ia hanya membalas, "Selamat malam juga, sayang. Istirahat ya." Tak lebih dari 10 menit yang lalu. Aku tersenyum, membayangkan wajah lelahnya di balik layar ponsel. Seandainya dia ada di sini, pasti sudah memelukku erat dan meminta aku menemaninya begadang. Tapi sudahlah, tak perlu terlalu larut dalam kerinduan. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan di ponselku berbunyi. Aku melirik, merasa heran karena biasanya tak ada yang mengirim pesan pada jam segini. Mungkin dari anak-anakku? Atau mungkin dari salah satu temanku yang lupa waktu? Aku meraih ponsel yang tergeletak di meja, bersiap membalas pesan dengan senyum. Tapi, senyum itu perlahan luntur saat nama Bimo muncul di layar. Pesan itu berbunyi, "Sayang, tolong jemput aku sekarang." Jantungku berdebar kencang. Ada apa ini? Kenapa Bimo menyuruhku menjemputnya? Bukankah dia sedang berada di luar kota? Mungkin saja dia sudah pulang. Tapi kenapa tidak memberitahu lebih awal? Mungkin ini kejutan. Bimo memang suka sekali memberi kejutan. Tapi, kenapa harus jam segini? Aku bergegas membuka pesan itu, tak sabar ingin melihat kejutan apa yang ia siapkan. Namun, kejutan yang datang bukanlah kejutan yang aku harapkan. Pesan itu tidak berhenti sampai di situ. Di bawahnya, ada sebuah pesan lain yang berisi alamat, lengkap dengan nama sebuah perumahan. "Ini alamatnya, sayang." Mataku melotot. Aku kenal alamat itu. Itu adalah kompleks perumahan tempat tinggal Rina, sekretaris barunya. Seorang wanita muda yang usianya jauh di bawahku, yang selama ini aku anggap sebagai anak sendiri. Bimo selalu mengatakan bahwa Rina adalah sekretaris yang cerdas dan berdedikasi. Dan sekarang, dia ada di rumahnya, meminta aku menjemputnya. Nafasku tercekat. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku membaca ulang pesan itu, berharap ada kesalahan. Mungkin Bimo salah kirim? Atau mungkin dia sedang bercanda? Tapi, tidak ada nada bercanda sama sekali di dalam pesan itu. Yang ada hanyalah sebuah permohonan. Seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia ini. Otakku tiba-tiba berputar, mencari-cari jawaban. Aku teringat beberapa hari lalu, saat kami sedang makan malam, ponsel Bimo berbunyi. Ia terburu-buru mengambilnya dan bersembunyi di balik pintu, seolah ingin menghindari aku melihat siapa yang meneleponnya. Saat aku bertanya, ia hanya menjawab, "Oh, itu dari teman kerjaku. Ada hal penting." Aku teringat saat ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaan di kantor. Awalnya aku percaya, tapi sekarang, semua itu terasa seperti sebuah kebohongan besar. Aku juga teringat saat Bimo memberitahuku bahwa ia harus pergi keluar kota, tetapi koper yang ia bawa tidak terlalu banyak, hanya tas kecil. Aku tidak terlalu memikirkannya,
Tetapi sekarang, rasanya seperti ada sesuatu yang tidak beres. Jantungku berdebar tak karuan. Ada apa ini? Kenapa Bimo ada di sana? Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan di kepalaku. Apakah dia sedang sakit? Apakah dia kecelakaan? Atau, apakah dia berselingkuh? Tangan gemetarku meraih kunci mobil di atas meja. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku pergi ke sana dan membuktikan semua kecurigaan ini? Atau haruskah aku membiarkannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Pilihan ini terasa begitu sulit dan menyakitkan. Aku tahu jika aku pergi, aku akan menemukan kebenaran yang akan menghancurkan hatiku. Tapi, jika aku tidak pergi, aku akan selamanya hidup dalam kegelapan. Dengan langkah yang berat, aku menuju ke pintu depan, membuka kunci, dan melangkah keluar. Di luar, udara terasa dingin dan sepi. Aku menengadah, menatap langit malam yang gelap dan hampa. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang pekat, seolah menggambarkan isi hatiku saat ini. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di mataku. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan, seberat apapun itu. Aku harus menjemputnya, karena aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu, kenapa suamiku yang selama ini aku percayai, ada di sana. Di rumah seorang wanita lain, di tengah malam buta. Tanganku gemetar saat memegang kunci mobil. Udara dingin di luar seolah menusuk sampai ke tulang. Aku menatap mobil hitam yang terparkir di halaman. Mobil itu, yang dulu menjadi saksi bisu setiap perjalanan kami, kini terasa asing dan dingin. Kaki-kakiku terasa berat, seolah enggan melangkah. Aku tahu, begitu aku masuk ke dalam mobil, tak ada jalan kembali. Aku harus menghadapi kenyataan, seberapapun pahitnya. Pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Bagaimana jika Bimo sakit? Bagaimana jika dia diancam? Bagaimana jika dia hanya salah alamat? Aku berusaha mencari pembenaran, mencari celah, berharap semua ini hanya sebuah kesalahpahaman. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin Rina sedang sakit dan Bimo hanya membantunya. Atau, mungkin ada masalah proyek yang harus diselesaikan di sana. Tapi, di tengah malam buta seperti ini, untuk apa? Dan kenapa harus aku yang menjemputnya? Kenapa tidak naik taksi atau memanggil temannya? Aku menekan tombol pembuka kunci mobil, suara, klik, yang pelan terasa seperti petir di keheningan malam. Aku membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, dan menghela napas panjang. Bau wangi parfum Bimo masih melekat di jok mobil, menciptakan ilusi bahwa dia ada di sampingku. Aku memegang setir, rasanya seperti sedang memegang takdir. Aku mengamati pantulan wajahku di kaca spion. Wajah yang lelah, mata yang memerah, dan senyum yang sudah lama menghilang. Aku bertanya-tanya, apakah Bimo masih mengenali wajahku? Apakah dia masih melihatku sebagai wanita yang dulu ia cintai? Atau, apakah ia sudah melihat wanita lain di mataku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, menghantui setiap detikku. Sebelum aku menyalakan mesin, aku menoleh ke arah jendela rumah. Di sana, di dalam rumah yang menjadi saksi bisu setiap cerita kami, anak-anakku sedang tidur nyenyak. Anak-anak yang selalu aku banggakan. Anak-anak yang tumbuh dengan penuh cinta dari kami berdua. Apakah mereka akan mengerti jika aku harus menghadapi kenyataan pahit ini? Apakah mereka akan tetap mencintai ayahnya jika mereka tahu apa yang ia lakukan? Aku menoleh lagi ke arah kunci kontak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan tanganku. Aku masih ragu. Mengapa aku harus menjemputnya? Mengapa ia harus ada di sana? Apakah ia tidak bisa naik taksi? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku teringat saat kami pertama kali membeli mobil ini. Aku sangat senang karena Bimo selalu ingin punya mobil berwarna hitam. Ia bilang, mobil hitam itu seperti kita, sayang. Elegan, kuat, dan selalu bisa diandalkan. Ia selalu suka bercanda, tapi di balik candaannya, aku tahu ia serius. Ia selalu bisa diandalkan. Tapi sekarang, kenapa ia membuatku meragukan itu semua? Aku menoleh lagi ke jendela rumah. Lampu kamar anak-anak masih menyala redup. Aku membayangkan wajah mereka yang polos,
tanpa dosa. Mereka adalah alasanku untuk tetap kuat. Mereka adalah alasanku untuk tidak menyerah. Aku sadar, aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh dalam sebuah kebohongan. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam sebuah rumah yang dipenuhi kepalsuan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Demi mereka, demi aku, dan demi harga diriku sebagai seorang wanita. Aku mengambil ponselku dan melihat pesan dari Bimo lagi. Alamat itu terasa seperti sebuah jebakan. Aku tahu Rina tinggal di perumahan mewah, tidak jauh dari kantor Bimo. Tapi, aku tidak pernah berpikir bahwa Bimo akan pergi ke sana. Ia selalu mengatakan bahwa ia harus menjaga profesionalitas. Tapi, bagaimana dengan ini? Apakah ini yang ia maksud dengan profesionalitas? Aku menghela napas lagi. Kali ini, napas itu terasa lebih berat, seolah membawa semua beban di dunia. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku harus menemuinya. Aku harus menanyakan semuanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memasukkan kunci ke kunci kontak, memutar dan menyalakan mesin. Suara mesin yang bergemuruh di keheningan malam terdengar, seperti raungan singa yang terluka. Aku menekan pedal gas, mobil mulai bergerak pelan, meninggalkan rumah yang menjadi saksi bisu setiap cerita kami. Di sepanjang jalan, aku melihat sekeliling. Jalanan sepi, hanya ada beberapa mobil yang melintas. Aku melihat bayangan diriku di kaca spion, terlihat seperti hantu yang kesepian. Aku bertanya-tanya, apakah Bimo akan terkejut melihatku? Apakah ia akan merasa bersalah? Atau, apakah ia akan marah karena aku datang? Aku teringat saat kami masih muda, kami sering menghabiskan malam di dalam mobil, mengobrol, bercanda, dan berbagi cerita. Kami tidak pernah peduli di mana kami berada, selama kami bersama. Tapi sekarang, kami seperti orang asing. Kami tidak lagi berbagi cerita. Kami hanya berbagi rahasia. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saat aku sampai di sana. Aku hanya tahu, aku harus pergi. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus tahu, kenapa suamiku yang selama ini aku percayai, ada di sana. Di rumah seorang wanita lain, di tengah malam buta. Aku terus mengemudi, melintasi jalanan yang gelap dan sepi. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan jawaban, atau hanya akan menemukan lebih banyak pertanyaan. Tapi, aku harus mencobanya. Aku harus berani. Aku harus kuat. Karena aku adalah seorang ibu, dan seorang istri. Dan aku tidak akan menyerah, sampai aku mendapatkan kebenaran yang aku cari. Aku menekan pedal gas lebih dalam, membiarkan mobil melaju membelah kegelapan malam. Di luar, lampu-lampu jalanan tampak kabur, seperti lukisan cat air yang berantakan, mencerminkan perasaanku yang kacau. Radio mobil sengaja tak kunyalakan. Aku butuh keheningan untuk bisa mendengar isi hatiku sendiri yang sedang berteriak-teriak. Tiba-tiba, sebuah lagu lawas terputar di kepalaku. Bukan dari radio, tapi dari ingatan. Lagu itu adalah lagu yang kami putar saat kencan pertama kami, puluhan tahun lalu. Aku ingat Bimo menyanyikannya dengan suara sumbang, membuatku tertawa sampai perutku sakit. Kini, kenangan itu terasa begitu jauh, seolah terjadi di kehidupan lain. Pikiranku mulai melayang, menyusuri jalanan kenangan, seperti aku sedang menyusuri jalanan malam ini. Aku ingat saat kami menikah, Bimo berjanji akan menjagaku sampai akhir hayat. Aku akan jadi pendamping hidupmu, sayang, katanya sambil memegang tanganku erat, kita akan melewati segalanya bersama. Aku percaya, tentu saja. Matanya yang tulus dan senyumnya yang hangat tak pernah membuatku ragu. Tapi, malam ini, apakah janji itu masih berlaku? Apakah ia masih mengingatnya? Aku melewati sebuah taman kota yang dulu sering kami kunjungi bersama anak-anak. Di sana, kami sering bermain, berlarian, dan tertawa. Aku ingat Bimo pernah bersembunyi di balik pohon besar, pura-pura menghilang, hanya untuk membuatku panik. Saat itu, aku marah, tapi kemudian tertawa saat ia muncul dengan wajah penuh tawa. Sekarang, aku tak tahu apa yang akan terjadi jika ia kembali bersembunyi. Mungkin aku tak akan mencarinya lagi. Air mata mulai mengalir, membasahi pipiku. Bukan air mata kesedihan yang biasa,
ini adalah air mata kekecewaan. Kekecewaan yang begitu dalam, sampai rasanya seluruh tubuhku mati rasa. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa ia mungkin berbohong, atau kenyataan bahwa aku sudah begitu lama dibutakan oleh cinta dan kepercayaan. Aku menyeka air mata dengan punggung tanganku, berusaha untuk tetap fokus pada jalan. Aku tidak ingin ada kecelakaan. Aku tidak ingin ada orang yang tahu bahwa aku sedang mengemudi dalam keadaan hancur. Aku harus terlihat kuat, setidaknya untuk diriku sendiri. Di jalanan yang sepi ini, aku merasa begitu sendirian. Aku teringat saat Bimo pernah berkata, "Kamu adalah rumahku, sayang. Tempat di mana aku bisa pulang dan merasa aman." Dan sekarang, aku tahu, ia punya rumah lain untuk pulang. Rumah lain yang mungkin lebih hangat, lebih muda, dan lebih cerah. Sebuah kilas balik lain muncul di benakku. Waktu itu, Bimo sakit parah, dan aku menemaninya di rumah sakit. Aku mengurusinya siang dan malam, tanpa lelah. Aku memberinya makan, membersihkan tubuhnya, dan menghiburnya saat ia putus asa. Saat itu, ia memegang tanganku erat dan berkata, "Terima kasih, sayang. Kamu adalah malaikatku." Sekarang, apakah ia masih menganggapku seperti itu? Atau, apakah ia sudah menemukan malaikat yang lain? Aku mencoba untuk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkannya perlahan. Aku tahu, aku tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Aku harus kuat. Aku harus fokus. Aku harus menghadapi ini. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkannya atau tidak. Yang aku tahu, aku harus menanyakan semuanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mobilku melintasi jalanan yang semakin sepi. Di depan, aku bisa melihat lampu-lampu perumahan mewah yang menjadi tujuanku. Jantungku berdebar kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Aku merasa takut, cemas, dan marah. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku tahu, aku akan menemukan kebenaran di sana. Dan aku tahu, kebenaran itu akan menyakitiku. Aku memarkirkan mobilku di depan sebuah rumah yang besar dan megah. Pagar rumah itu tinggi, seolah ingin menyembunyikan rahasia di baliknya. Aku menatap rumah itu, merasa jijik dan mual. Ini adalah tempat di mana suamiku, ayah dari anak-anakku, menghabiskan malamnya. Di sana, di balik pintu itu, ada seorang wanita lain. Aku mematikan mesin mobil dan duduk diam di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku membunyikan klakson dan memanggilnya? Atau haruskah aku menelepon dan menunggunya keluar? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku harus menemuinya. Aku harus menanyakan semuanya. Aku harus tahu, kenapa ia melakukan ini padaku. Aku menatap langit yang gelap, berharap ada bintang yang muncul dan memberiku petunjuk. Tapi tidak ada. Hanya kegelapan yang pekat, seolah menertawakan kebodohanku. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di mataku. Aku mengambil ponselku, mencari nama Bimo. Tanganku gemetar. Aku tidak yakin apakah aku harus meneleponnya atau tidak. Tapi, aku harus. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menekan tombol panggilan, dan suara Bimo yang serak langsung terdengar. "Halo, sayang," katanya. Suaranya yang serak membuatku muak. Aku tahu ia baru saja tidur, dan itu membuatku mual. "Aku sudah di depan," kataku, suaraku bergetar. "Kamu sudah sampai?" tanyanya, suaranya terdengar kaget. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap rumah itu, dan hatiku terasa semakin hancur. Aku tahu, aku harus kuat. Aku harus menghadapi ini. Karena aku adalah seorang ibu, dan seorang istri. Dan aku tidak akan menyerah, sampai aku mendapatkan kebenaran yang aku cari. Gerbang rumah itu perlahan terbuka, membiarkan aku masuk. Jalanan di dalam perumahan ini terasa lebih hening, seolah udara pun menahan napas. Aku memarkirkan mobilku di depan rumah, di samping sebuah mobil lain yang tak kukenal. Dari dalam, aku bisa melihat bayangan seseorang yang sedang berjalan menuju pintu depan. Bayangan itu tinggi, tegap, dan sangat kukenal. Itu adalah Bimo. Aku mematikan mesin mobil dan turun. Di luar, udara terasa dingin menusuk kulit. Aku menatap Bimo yang kini berdiri di depan pintu,
memegang tas ransel kecil di tangannya. Ia terlihat kacau. Rambutnya berantakan, dan wajahnya lelah, tapi bukan karena bekerja. Ada ketakutan di matanya, ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Sayang, kenapa kamu datang sendiri?" tanyanya, suaranya pelan dan bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, berusaha mencari jawaban di matanya. Matanya yang dulu selalu memancarkan kehangatan dan cinta, kini terasa dingin dan asing. Aku tahu, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. "Aku sudah menelepon taksi," katanya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Kamu tidak perlu repot-repot menjemputku." Aku tak bisa menahan diri lagi. "Taksi?" tanyaku, suaraku meninggi. "Kenapa kamu tidak bilang kamu sudah pulang? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu menyuruhku menjemputmu dari rumah sekretarismu?" Wajahnya pucat. Ia menunduk, tak berani menatapku. Tangannya gemetar saat ia memegang tas ranselnya. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Lalu, apa?" tanyaku, air mata mulai menggenang di mataku. "Apa yang harus aku pikirkan? Kamu ada di sini, di tengah malam, di rumah wanita lain, dan kamu menyuruhku menjemputmu? Kamu pikir aku bodoh?" Bimo tak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah ingin bersembunyi di balik kegelapan malam. Aku menatapnya, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihatnya berbohong, atau melihatnya tak berdaya di hadapanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Bisiknya, suaranya serak. "Katakan yang sejujurnya," kataku, air mata mulai mengalir di pipiku. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku memang salah, sayang," katanya, suaranya bergetar. Aku selingkuh." Duniaku runtuh. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku mundur selangkah, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Bimo, suamiku, ayah dari anak-anakku, orang yang kucintai, telah mengkhianatiku. "Kenapa?" tanyaku, suaraku bergetar. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salahku? Apakah aku tidak cukup baik untukmu?" "Tidak, sayang, kamu sempurna," katanya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Aku tersesat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis, membiarkan air mata mengalir deras. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bisa memaafkannya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bisa melanjutkan hidup setelah ini. Aku mengambil tas ransel dari tangannya dan melemparkannya ke tanah. "Masuk ke mobil," perintahku, suaraku dingin dan tegas. "Kita akan bicara di rumah." Ia tidak menolak. Ia hanya menunduk, mengambil tas ranselnya, dan masuk ke dalam mobil. Aku mengikutinya, duduk di kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Di sini, di tempat di mana semua kebohongannya terungkap. Di tempat di mana hatiku hancur berkeping-keping. Mobil melaju dalam keheningan yang memekakan telinga. Tidak ada musik, tidak ada obrolan, hanya suara mesin yang bergemuruh dan detak jantungku yang berdebar kencang. Aku menatap lurus ke depan, menghindari tatapan Bimo yang sedari tadi terus mencuri pandang ke arahku. Aku tahu dia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tapi aku tidak siap mendengarnya. Beberapa menit berlalu, keheningan itu akhirnya dipecah oleh suara Bimo. "Sayang, maafkan aku," bisiknya, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Tanganku mencengkeram erat setir mobil. Kata maafnya terasa hampa, seperti angin yang berlalu. "Aku tahu aku salah," lanjutnya. "Aku tidak punya alasan untuk membela diri. Aku tidak tahu." Aku akhirnya menoleh, menatapnya dengan mata yang basah. "Kamu tidak tahu? Bimo, kita sudah menikah puluhan tahun. Kita punya anak-anak. Dan kamu bilang kamu tidak tahu kenapa kamu melakukan ini." Ia menunduk,
tak berani menatapku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku tersesat. Tersesat? Tanyaku, suaraku meninggi. Kamu pikir aku percaya? Kamu pikir ini seperti anak kecil yang hilang di pasar? Ini bukan main-main, Bimo. Ini adalah pernikahan kita. Ini adalah keluarga kita. Aku tahu, katanya, suaranya bergetar. Aku tahu aku merusak segalanya. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi tolong, dengarkan aku. Apa yang harus aku dengarkan? Tanyaku, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku sudah melihat semuanya. Kamu ada di sana, di rumahnya. Kamu meminta aku menjemputmu. Apalagi yang harus aku dengar? Aku hanya ingin pulang, katanya. Aku tidak bisa pulang ke rumah kita dalam keadaan seperti ini. Aku tidak tahu harus bilang apa pada anak-anak. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Dan kamu pikir aku tahu? Tanyaku, suaraku bergetar. Kamu pikir aku tahu apa yang harus aku bilang pada anak-anak? Kamu pikir aku tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidup setelah ini? Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak mencintainya. Katanya, suaranya pelan. Aku tidak tahu. Aku tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti tangisan. Kamu tidak mencintainya? Lalu, apa yang kamu lakukan di sana? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak bisa menjelaskannya, katanya. Aku kesepian. Kesepian? Tanyaku, air mata mengalir deras. Kamu pikir aku tidak kesepian? Kamu pikir aku tidak merasa sendirian saat kamu tidak ada di rumah? Kamu pikir aku tidak kesepian saat kamu tidak ada di sampingku? Kamu pikir aku tidak kesepian saat kamu mengirim pesan singkat dan menelepon orang lain? Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, air mata mengalir di pipinya. Aku tahu, ia merasa bersalah. Aku tahu, ia merasa menyesal. Tapi, itu tidak cukup. Itu tidak akan menghapus rasa sakit yang kini aku rasakan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin berteriak, memukul, menghancurkan segalanya. Tapi, aku tidak bisa. Aku harus kuat. Aku harus fokus. Aku harus menghadapi ini. Aku mengambil ponselku, mencari alamat rumah sakit. Kita akan ke sana, kataku, suaraku dingin. Kamu perlu diperiksa. Mungkin ada yang salah dengan otakmu. Ia tidak menolak. Ia hanya menunduk, air mata mengalir deras. Aku tahu, ia merasa hancur. Aku tahu, ia merasa malu. Tapi, itu tidak cukup. Itu tidak akan menghapus rasa sakit yang kini aku rasakan. Di sepanjang jalan pulang, keheningan kembali menyelimuti kami, lebih berat dari sebelumnya. Bimo duduk di sampingku, tak berani menoleh. Aku tahu ia merasa hancur. Namun rasa sakit yang ia rasakan tak sebanding dengan kekacauan di dalam dadaku. Air mataku sudah mengering, menyisakan bekas yang perih. Kini, yang tersisa hanyalah kekosongan dan sebuah tekad yang membara. Kami tiba di rumah saat fajar mulai menyingsing. Udara pagi terasa dingin, tapi tidak sedingin hubungan kami saat ini. Aku turun dari mobil, mengabaikan Bimo yang masih duduk di dalam, dan langsung masuk. Rumah yang dulunya hangat kini terasa seperti museum, penuh dengan kenangan indah yang terasa seperti kebohongan. Bimo masuk beberapa menit kemudian. Ia menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah. Sayang, mari kita bicara, bisiknya. Aku menoleh, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku, suaraku datar. Aku sudah dengar semuanya. Sekarang, aku hanya ingin istirahat. Aku naik ke kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Aku tahu ia masih berdiri di bawah, berharap aku akan membukakan pintu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk menyusun rencana. Aku tidak akan membiarkan ia lolos begitu saja. Ia harus merasakan apa yang aku rasakan. Aku duduk di lantai, bersandar di pintu kamar, dan memejamkan mata. Semua kenangan tentang Bimo muncul satu persatu, seperti film yang diputar ulang. Aku ingat saat ia melamarku, saat ia memegang tanganku di altar, saat ia menemaniku melahirkan anak pertama, saat ia menggendong anak kami untuk pertama kalinya.
Semua itu terasa begitu nyata, tapi juga begitu palsu. Aku merasa seperti sudah hidup dalam sebuah sandiwara. Di tengah keheningan, sebuah ide muncul di benakku. Sebuah ide yang brilian, cerdas, dan penuh perhitungan. Aku tidak akan berteriak, tidak akan memukulnya, tidak akan memaki-makinya. Aku akan membalas dendam dengan cara yang lebih elegan. Aku akan membuatnya sujud, memohon ampun, dan menyesal. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto, dan mencari foto-foto kami saat masih pacaran, saat menikah, saat anak-anak kami lahir. Aku melihat senyum kami, tawa kami, dan mata kami yang dipenuhi cinta. Aku tahu, foto-foto itu adalah senjataku. Aku mulai menyusun rencanaku. Aku akan membuat sarapan, seperti biasa. Aku akan memasak makanan kesukaannya, seperti biasa. Aku akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, seperti biasa. Tapi, di balik senyumku, ada sebuah rencana yang sedang aku jalankan. Aku akan mengambil barang-barang pribadinya, seperti dompet, kunci mobil, dan ponselnya. Aku akan menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa ia temukan. Aku akan membuatnya panik, membuatnya merasa kehilangan, membuatnya merasa tak berdaya, seperti yang ia lakukan padaku. Aku tahu, ini mungkin terdengar kekanak-kanakan. Tapi, ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasa lebih baik. Aku tidak ingin menjadi wanita yang lemah dan cengeng. Aku ingin menjadi wanita yang kuat dan cerdas. Aku tersenyum, senyum yang terasa pahit. Aku tahu, pagi ini akan menjadi pagi yang panjang. Pagi di mana sebuah permainan dimulai. Pagi di mana ia akan belajar bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dan aku akan menjadi guru yang paling kejam. Matahari pagi menyusup dari celah gorden, menyinari kamar kami. Aku membuka mata, perasaan kosong masih menghantui. Aku melirik jam, pukul 6 pagi. Rutinitas pagi kami akan segera dimulai. Anak-anak akan bangun, meminta sarapan, dan aku harus menyiapkan mereka untuk sekolah. Tapi hari ini, rutinitas itu terasa berbeda. Ada sebuah permainan yang harus aku mainkan. Aku membuka pintu kamar, mengunci pintu di belakangku, dan turun ke dapur. Bimo sudah ada di sana. Ia duduk di kursi meja makan, menunduk, tak berani menatapku. Udara di dapur terasa begitu dingin dan kaku. Aku mengambil wajan, kompor, dan bahan-bahan sarapan, berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan buatkan sarapan, kataku, suaraku datar, tanpa nada. Bimo mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang, mari kita bicara, bisiknya lagi, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, bibirku melengkung membentuk senyum tipis yang tak sampai ke mata. Aku sudah bilang, tidak ada yang perlu dibicarakan, kataku, kembali fokus pada sarapan. Aku mulai memasak sarapan, seperti biasa. Aku menggoreng telur, memasak sosis, dan memanggang roti. Aku memasak makanan kesukaannya, seperti biasa. Aku tahu ia menyukai sarapan yang sederhana. Ia selalu bilang, sarapan sederhana, tapi penuh cinta. Kini, kata-kata itu terdengar seperti ironi yang kejam. Aku bisa merasakan tatapan Bimo di punggungku. Aku tahu ia merasa cemas, gelisah, dan bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang aku pikirkan. Dan itulah yang aku inginkan. Aku ingin ia merasakan apa yang aku rasakan. Setelah sarapan siap, aku menyajikannya di meja makan. Aku menaruh piring di depan Bimo, dan juga untuk diriku sendiri. Aku duduk, mengambil pisau dan garpu, dan mulai makan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bimo menatap sarapannya, lalu menatapku. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya, suaranya pelan. "Kenapa kamu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa?" Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Apa yang kamu harapkan?" tanyaku. "Kamu ingin aku berteriak? Kamu ingin aku memaki-maki? Kamu ingin aku menghancurkan semuanya? Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Ia menunduk, tak berani menatapku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," bisiknya. "Tentu saja kamu tidak tahu," kataku, suaraku dingin. "Karena kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya.
Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, anak-anak kami turun dari kamar. Wajah-wajah polos mereka membuatku ingin menangis. Tapi aku menahannya. Aku tersenyum, senyum yang terasa pahit. Pagi, nak, kataku, suaraku terdengar ceria, seolah tidak ada yang terjadi. Anak-anak kami duduk di meja makan, mengambil sarapan mereka, dan mulai makan. Mereka tidak menyadari ketegangan di antara kami. Mereka tidak menyadari bahwa ayah mereka baru saja menghancurkan hati ibu mereka. Bimo menatap mereka, matanya dipenuhi rasa bersalah. Ia berusaha untuk tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Aku tahu ia merasa malu, hancur, dan menyesal. Tapi, itu tidak cukup. Itu tidak akan menghapus rasa sakit yang kini aku rasakan. Setelah sarapan selesai, anak-anak kami bersiap-siap untuk sekolah. Aku membantu mereka mengenakan seragam, merapikan rambut mereka, dan memeriksa tas sekolah mereka. Aku tahu, aku harus tetap kuat demi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat ibunya hancur. Setelah mereka pergi, keheningan kembali menyelimuti kami. Aku membersihkan meja makan, mencuci piring, dan merapikan dapur. Bimo masih duduk di meja, tak bergerak. Ia menatapku, matanya dipenuhi pertanyaan. Apa yang kamu rencanakan? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku menoleh, menatapnya dengan senyum tipis. Kamu akan tahu, kataku. Kamu akan tahu, cepat atau lambat. Aku meninggalkan dapur, naik ke kamar, dan mengambil kunci mobil, dompet, dan ponselnya. Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa ia temukan. Aku kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menatapnya dengan tatapan kosong. Ia menatapku, matanya dipenuhi rasa takut. Aku tahu ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah yang aku inginkan. Aku ingin ia merasakan ketakutan yang sama, kecemasan yang sama, dan kekacauan yang sama yang aku rasakan. Aku akan membuatnya sujud, memohon ampun, dan menyesal. Dan aku akan menjadi guru yang paling kejam. Pukul 9 pagi, suasana di rumah terasa lebih dingin daripada pagi-pagi biasanya. Bimo masih duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia sudah mencoba mencari kunci mobil, dompet, dan ponselnya, tapi tidak menemukannya. Ia menatapku dengan tatapan bingung dan panik. Aku hanya duduk di sofa, membaca majalah, seolah tidak terjadi apa-apa. Sayang, di mana kunci mobilku? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku harus ke kantor. Aku tidak menjawab. Aku hanya membalik halaman majalah, berpura-pura tidak mendengarnya. Sayang, panggilnya lagi. Kamu dengar aku? Di mana ponselku? Aku harus menghubungi manajerku. Aku meletakkan majalah di pangkuanku, menatapnya dengan senyum tipis. Ada apa? Tanyaku, suaraku terdengar ramah, tapi mataku dingin. Kamu kehilangan sesuatu? Ia menatapku, matanya dipenuhi pertanyaan. Kamu yang mengambilnya? Tanyanya, suaranya pelan. Tentu saja, kataku. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Bagaimana rasanya merasa tak berdaya. Wajahnya pucat. Ia menunduk, tak berani menatapku. Ia tahu, permainan ini belum berakhir. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto, dan memberikannya padanya. Lihat, kataku. Lihatlah, Bimo. Foto-foto kita. Foto-foto saat kita masih pacaran, saat kita menikah, saat anak-anak kita lahir. Apa kamu ingat? Ia mengambil ponselku, menatap foto-foto itu, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingat, bisiknya. Aku ingat semuanya. Apa kamu ingat saat kamu berjanji akan menjagaku sampai akhir hayat? Tanyaku, suaraku bergetar. Apa kamu ingat saat kamu bilang aku adalah rumahmu, tempat kamu bisa pulang dan merasa aman? Ia menunduk, tak bisa menahan air matanya. Aku ingat, sayang, katanya, suaranya serak. Aku mengambil ponselku, membuka pesan yang ia kirim semalam, dan menunjukkannya padanya. Dan ini, tanyaku. Ini yang kamu sebut dengan rumah? Ini yang kamu sebut dengan pulang? Ia menunduk, air mata mengalir deras. Ia tidak bisa membantah.
Ia tidak bisa berbohong. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tidak ingin mendengar alasanmu, kataku, suaraku tegas. Aku tidak ingin mendengar maafmu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu telah menghancurkan segalanya. Kamu telah menghancurkan hati kami. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu, sayang, katanya. Aku tahu aku salah. Aku tidak punya alasan untuk membela diri. Aku tidak tahu. Aku tersesat. Tersesat? Tanyaku, tertawa sinis. Kamu pikir ini seperti anak kecil yang hilang di pasar? Ini adalah pernikahan kita. Ini adalah keluarga kita. Dan kamu bilang kamu tersesat. Ia menunduk, air mata mengalir deras. Ia tidak bisa menjawab. Aku akan memberimu dua pilihan, kataku, suaraku dingin. Kamu bisa pergi sekarang, dan aku akan mengurus semuanya. Atau, kamu bisa tinggal, dan kita akan mencoba memperbaiki semuanya. Tapi, kamu harus tahu, ini tidak akan mudah. Ia menatapku, matanya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan itulah yang aku inginkan. Aku ingin ia merasakan keraguan yang sama, ketakutan yang sama, dan kekacauan yang sama yang aku rasakan. Pikirkan baik-baik, kataku. Pikirkan tentang anak-anak kita. Pikirkan tentang masa depan kita. Aku meninggalkannya, naik ke kamar, dan mengunci pintu. Aku tahu, ia masih duduk di bawah, memikirkan pilihannya. Dan aku tahu, apapun keputusannya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kunci pintu yang terkunci tidak bisa meredam suara isak tangis yang terdengar dari ruang tamu. Aku tahu, Bimo sedang menangis. Suaranya terdengar pecah, seperti suara hatinya yang hancur. Aku bersandar di pintu kamar, memejamkan mata, membiarkan suaranya meresap ke dalam jiwaku. Aku tahu, ini bukanlah air mata sandiwara. Ini adalah air mata penyesalan yang tulus. Aku tidak tahu berapa lama ia menangis. Yang aku tahu, saat suara tangisannya mereda, ia mulai berbicara. Sayang, aku minta maaf, bisiknya, suaranya serak. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi tolong, dengarkan aku. Aku tetap diam, mendengarkan. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku merasa kesepian. Aku merasa tak berguna. Proyek itu membuatku sibuk, tapi juga membuatku merasa jauh darimu. Aku tahu itu bukan alasan. Aku tahu itu hanya pembenaran. Tapi, itu yang aku rasakan. Ia berhenti sejenak, mengambil napas panjang. Aku bertemu Rina. Dia mengingatkanku pada masa muda kita. Dia selalu mendengarkan keluhanku. Dia selalu memujiku. Aku merasa dihargai. Aku merasa dibutuhkan. Aku menelan ludah. Hati ini terasa perih mendengar pengakuannya. Aku tahu, aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Aku juga salah. Aku terlalu sibuk dengan anak-anak dan pekerjaan rumah tangga, sampai-sampai lupa bahwa ia juga butuh perhatian. Aku terlalu asyik dengan duniaku sendiri, sampai-sampai lupa bahwa ia juga butuh teman bicara. Aku tahu, sayang, bisiknya, seolah bisa membaca pikiranku. Aku tahu kamu juga punya kesibukan. Aku tahu kamu lelah. Aku tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku seharusnya berbicara denganmu. Aku seharusnya mencari bantuan. Tapi aku bodoh. Aku membuka pintu kamar, melihatnya duduk di lantai, bersandar di dinding. Wajahnya merah, matanya bengkak, dan air mata masih mengalir di pipinya. Ia terlihat begitu rapuh, begitu hancur. Bukan Bimo yang gagah dan tegap yang aku kenal. Aku duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu menyakitiku, Bimo, kataku, suaraku pelan. Kamu telah menghancurkan hatiku. Kamu telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan padamu. Aku tahu, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku menunduk,
membiarkan air mata mengalir. Aku tahu, ia tulus. Aku tahu, ia benar-benar menyesal. Tapi, itu tidak cukup. Rasa sakit itu terlalu dalam. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku, suaraku serak. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh harapan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, katanya. Aku akan pergi dari hidupmu, jika itu yang kamu mau. Atau, aku akan tinggal, dan aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Aku akan mencoba menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Aku akan melakukan apapun. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi dengan keraguan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin memaafkannya, tapi rasa sakit itu terlalu dalam. Aku ingin meninggalkannya, tapi aku tidak bisa. Kami sudah terlalu lama bersama. Kami punya anak-anak. Kami punya kenangan. Aku tidak tahu, bisikku. Aku tidak tahu. Ia memegang tanganku, tangannya dingin. Tolong, sayang, katanya. Beri aku kesempatan. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku layak. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku masih mencintaimu. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya tahu, malam ini, sebuah bab baru akan dimulai dalam hidup kami. Bab yang mungkin penuh dengan pemaafan, atau perpisahan. Dan aku tidak tahu, mana yang akan menjadi akhir dari cerita ini. Malam itu, kami tidak tidur di kamar yang sama. Aku tidur di kamar tamu, sementara Bimo tidur di ruang tamu. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidur. Yang aku tahu, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus berputar, memikirkan semua yang telah terjadi, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku menemukan Bimo sudah duduk di meja makan, menunduk, tak berani menatapku. Aku berjalan ke dapur, mengambil pisau, dan mulai mengiris buah. Udara di dapur terasa begitu dingin dan kaku. Aku akan buatkan sarapan, kataku, suaraku datar, tanpa nada. Bimo tidak menjawab. Ia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku bisa merasakan rasa bersalahnya, rasa penyesalannya. Tapi, itu tidak cukup. Aku meletakkan pisau, duduk di depannya, dan menatapnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, kataku, suaraku pelan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh harapan. Aku akan menunggu, katanya, suaranya serak. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku menghela napas panjang. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi dengan keraguan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Tapi, aku juga tidak bisa meninggalkannya. Kami sudah terlalu lama bersama. Kami punya anak-anak. Kami punya kenangan. Aku akan memberimu satu kesempatan, kataku, suaraku dingin. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu layak. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu masih mencintaiku. Ia menunduk, air mata mengalir deras. Terima kasih, sayang, bisiknya. Terima kasih. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, hatiku dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya tahu, sebuah bab baru telah dimulai dalam hidup kami. Bab yang mungkin penuh dengan pemaafan, atau perpisahan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya saya tahu Anda hadir, dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya.